Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabiyyin nasta'in ala murid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang kita peroleh, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul pada Ahad pagi ini dalam kajian kitab Nashahul Ibad. Salawat dan salam semoga tercurah dan teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, ahabul khalqi ilallah, nabi yang senantiasa menginginkan umatnya untuk memperoleh syafaat, dan insyaallah kita pun menjadi bagian dari yang akan memperoleh syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah rabbil alamin. Baik, kita melanjutkan dari kajian bulan lalu, masih di bab kelima. Kemarin makalah yang kelima, sekarang makalah yang keenam. Bab kelima makalah keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisah. Makalah yang keenam. An Utsmana radhiyallahu anhu, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia bilang khamsun hunna alamatul muttaqin. Ada 5 yang diantaranya di dalamnya itu ada tanda-tandanya orang-orang yang bertakwa. Jadi ada 5 hal yang ada pada seseorang yang dapat dilihat sebagai ciri bahwa mereka atau dia itu adalah orang yang bertakwa. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin. Kata Nabi, lan la yablughu, tidak akan sampai, tidak akan memperoleh, tidak akan mendapatkan al-abdu, seorang hamba, ayyakuna minal muttaqin, menjadi orang yang bertakwa, hatta yada'a, sehingga dia meninggalkan. Dan tidak sampai seorang hamba untuk menjadi orang bertakwa sehingga dia meninggalkan apa? Ma la ba'sa bihi, sesuatu yang sebetulnya tidak haram, meninggalkan sesuatu yang sebetulnya tidak bermasalah, tidak akan menjadi persoalan. Hadaran mimma bihil ba's, tetapi dia lebih menghindari, karena baginya kalau diteruskan itu akan menjadi bahaya. Ciri orang bertakwa, orang-orang yang tidak akan mungkin disebut bertakwa kalau orang tidak sampai ke sini. Jadi kriterianya begitu. Kalau sudah ada orang yang sebetulnya pekerjaan itu tidak haram, tidak masalah, tetapi kalau diteruskan terus menerus gitu, itu dia khawatir akan mendatangkan sesuatu yang buruk. Kita ngobrol misalnya, ketemu teman, ketemu siapa ya, entah ngobrol di mana aja, ngobrol di masjid, ngobrol di musola, ngobrol di pos kamling, ngobrolnya kan halal, tidak haram. Tapi kalau sudah lama-lama potensinya kan menjadi begitu. Kita bisa ngomongin orang, bisa kemudian bikin cerita yang mengarah-arah ke yang buruk gitu. Sehingga lama-kelamaan kalau menjadi terbiasa, yang tadinya baik itu bisa menjadi potensi buruk. Ya karena saking bebasnya, kita sudah ngumpul, ngobrol bebas, kemudian kita bisa apa saja. Nah, orang bertakwa itu cirinya salah satunya adalah ketika dia sudah mulai menghindar kalau itu buruk. Tapi di sisi lain juga tidak menjadi ciri orang bertakwa juga kalau orang memang tidak mau ngobrol gitu. Orangnya menganggap ngobrol itu sesuatu yang potensi, itu kan. Jadi dua sisi, ada orang yang memang sudah ngobrol tapi keterusan ngobrolnya sehingga punya potensi yang
mengundang potensi buruk, terus dihindari. Di sisi lain juga ya tidak bertakwa juga ketika ada orang yang nggak mau diajak ngobrol, nggak mau berduduk bareng dengan kita gitu. Tetapi sudah ngomong duluan, percuma ngobrol dengan orang-orang begitu mah, itu kan potensi maksiat aja, itu kan ada. Jadi dua-dua sisinya seperti itu. Jadi kata Nabi, tidak akan sampai seseorang itu kepada derajat takwa sehingga dia bisa meninggalkan sesuatu yang sebetulnya tidak masalah, sesuatu yang tidak haram. Tapi hidara mimma bihil ba's, tapi dia menghindari atau berupaya untuk menjauhi karena dia hati-hati sesuatu itu kemudian al-ba'su mengandung potensi buruk atau mengandung potensi haram. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Hakim. Awaluha, tadi 5 ya. Yang pertama, alla yujalisa illa may yuslihad dina. Yang pertama itu ciri dari orang bertakwa itu adalah mau membersamai, mau duduk bareng, mau ngobrol, mau mendekati, mau menjadikan teman, illa may yuslihad din, itu orang-orang yang bisa memperbaiki agama. Jadi kalau kita tahu ada orang yang potensinya itu bisa memperbaiki agama, artinya bisa mengajarkan agama, bisa bicara tentang agama atau bicara yang baik-baik itu, maka cirinya orang itu senang duduk bareng gitu. Kalau sudah ada orang yang senang duduk bareng dengan para ulama, para asatid, ya, para kiai gitu, orang-orang yang alim, orang yang berilmu, tetapi ya potensinya itu adalah islah fiddin, orang itu bisa memberikan kebaikan kepada agamanya, maka itu ciri ya, kalau orang bertakwa sudah mau duduk bareng dengan orang seperti ini, itu adalah ciri orang bertakwa. Lalu kemudian wa yaglibu al-farja wal lisana. Kemudian selain dia mau duduk bareng dengan orang-orang yang bisa memperbaiki agama, dia juga bisa mampu untuk mengalahkan al-farja, kepentingan farji, kepentingan ya seksual yang dianggap bahwa sesuatu itu menjadi sesuatu yang bagi dia penting, tapi bagi orang bertakwa itu biasa saja. Al-lisana termasuk juga banyak ngomong atau banyak bicara. Dia bisa menahan diri untuk tidak mementingkan dua hal itu. Jadi atau mencegah lah, bi ayyamnahuma an fudul jima wal kalam, mencegah dari keduanya untuk berlebih-lebihan dalam hal jima wal kalam dan juga pembicaraan. Ya contohnya banyak lah, saya kira ada orang-orang tertentu yang mungkin potensinya mengobrol, bicara, atau misalnya itu hal itu menjadi hal yang sangat penting bagi dia sehingga diutamakan, dan hal lain tidak penting. Nah, orang bertakwa itu cirinya adalah untuk hal seperti itu biasa saja, tidak begitu mementingkan, itu biasa saja, sehingga betul bahwa takwa itu memang posisi tengah-tengah. Takwa itu juga bukan kemudian orang yang setelah taubat berubah jadi orang baik lalu kemudian hidupnya di masjid, jangan, tidak. Sahabat itu kita bisa melihat dari diri seorang sahabat. Misalnya Abu Bakar itu adalah orang yang punya hati yang lembut, terus kemudian akhlaknya sangat mulia, baik sekali. Jadi memang karakternya seperti itu. Ketika beliau masuk Islam dan percaya, meyakini keislaman yang dibawa oleh Rasulullah, ya nggak berubah seperti itu. Artinya tetap potensinya ya seperti itu, baik, dan kemudian hatinya baik gitu. Umar bin Khattab itu kan preman, orang yang sangat ditakuti pada waktu itu, dan bahkan memang kelakuannya seperti itu, ya berantem terus kemudian dikit-dikit ya main pukul lah gitu. Memang karakternya keras Umar bin Khattab. Tetapi ketika masuk Islam, kerasnya nggak berubah. Apakah kemudian Umar bin Khattab jadi halus, lembut seperti Abu Bakar? Kan tidak. Umar tetap dengan karakternya yang
preman lah kira-kira bahasa. Tapi kan berubah, yang tadinya sangat benci kepada Islam dan akan menindak apapun yang kemudian terkait dengan Islam, itu berbalik 360 derajat menjadi kemudian sangat membela Islam. Sehingga kalau ada orang yang nyerempet menyudutkan Islam misalnya, atau menghina Islam, maka Umar akan marah. Karakternya tidak berubah. Nah kalau di kita sekarang kan enggak, ada preman tobat, terus kemudian hidupnya di masjid nyapu ya kan, jadi baik, tiba-tiba jadi baik, jadi sopan gitu. Ya kalau menurut saya sih sebetulnya ya nggak begitu mestinya. Kalau dia preman kemudian dia jadi tobat, dia harus tetap di pasar harus jadi preman. Tapi berbalik, yang tadinya dia nagih duit, dia marah-marahin orangnya mintain duit. Nah, karena karakter itu kan ada di dalam diri seseorang. Sehingga Islam begitu. Islam itu butuh orang-orang kayak Umar. Islam itu butuh orang-orang kayak Abu Bakar. Kalau Abu Bakar kan ciri khasnya kan lembut, baik hatinya, ngomongnya sopan. Itu ciri khasnya. Tapi kalau Umar kan enggak. Umar karakternya keras sekali. Apapun yang kemudian nggak cocok di setelahnya itu, dia marah-marah. Dan kalau memang dia tidak ditahan-tahan ya pasti udah orang banyak yang terluka oleh Umar. Nah, seperti cerita orang yang orang Yahudi yang kencing di masjid itu. Betapa Umar tuh marah dan sudah dapat pedang. Ini orang pas saya penggal aja kali palanya gitu. Kata Nabi jangan main penggal aja. Kita beritahu dulu. Mungkin dia tidak tahu. Artinya karakter Umar yang sedemikian keras itu ketika sudah Islam juga tetap keras. Gitu. Tapi dia bisa kemudian menempatkan kerasnya itu atau karakter yang seperti itu kepada tempat yang semestinya. Dan ini juga merupakan doa Nabi gitu. Nabi itu kan berdoa untuk agar Allah itu memberikan hidayah kepada dua Umar. Nah kebetulan yang Allah beri hidayah Umar bin Khattab. Nah kita juga di Islam juga butuh seperti itu sebetulnya. Jadi yang pertama tadi mau duduk bareng dengan orang-orang yang punya potensi untuk kebaikan dalam hal agama. Sekaligus juga orang tersebut bisa menahan atau mengalahkan kepentingan-kepentingan seksualitasnya dan juga urusan-urusan yang kira-kira tidak bermanfaat ketika dibicarakan. Wasaniha, dan yang kedua adalah idza asabahu syai'un adim minad dunya yarahu wabalan. Kalau orang itu memperoleh sesuatu yang sangat besar dari urusan dunia, di orang itu memperoleh, ya taruhlah kalau kita sekarang rezeki, alhamdulillah dapat rezeki banyak gitu. Tapi untuk hal duniawi, mungkin dia dapat uang banyak yang terkait dengan dunia, ya rahu wabalan, tapi dia melihatnya itu sebagai suatu musibah. Jadi kalau kita kan enggak dapat uang banyak bersyukur, alhamdulillah proyeknya tembus, alhamdulillah syukur kita dapat buat duit banyak, uang banyak sekarang. Orang ciri bertakwa enggak, dia berpikir aduh musibah nih kalau saya dapat rezeki banyak, musibah nih kalau saya dapat uang banyak. Artinya sesuatu itu berurusan dengan dunia, tidak hanya uang sebetulnya, apapun, entah itu jabatan, entah itu kedudukan, ya. Apapun bentuknya yang itu terkait dengan urusan dunia, tapi dia yarahu wabalan, dia memandang itu adalah suatu hal yang musibah, menjadi musibah. Nah, itu ciri orang bertakwa. Jadi melihat sesuatu yang besar yang dia peroleh, tapi yang berasal dari urusan dunia, maka dia melihatnya itu sebagai musibah. Aisyiddatul su'il aqibah, atau bagi dia itu sangat berpotensi berakibat buruk bagi dirinya. Paling tidak begitu. Paling tidak kalaupun itu dia tidak melihat sebagai sesuatu yang bermasalah atau menjadi hal yang bahaya bagi dirinya, tapi di sisi lain dia merasakan ada sesuatu yang ini sangat potensi untuk berakibat buruk. Apa yang dia peroleh oleh dirinya, baik harta, jabatan atau kedudukan yang terkait dengan kehidupan dunia, itu
itu dia akan berpikir ini jadi musibah. Itu orang bertakwa cirinya begitu. Ya tapi artinya bukan berarti bahwa ketika orang yang tidak peduli dengan dunia kemudian dianggap tidak bertakwa, itu juga. Ada hal-hal potensial yang seharusnya kita ambil juga. Kan kita kadang-kadang begitu ya, dalam dunia ini memang ada orang sufi, ada orang fikih. Orang-orang fikih itu cenderung ngakalin sebetulnya. Cenderung ngakalin ya. Orang-orang fikih itu agak sedikit ke arah nyerempet fasik lah. Karena soalnya begini, misalnya ini, dalam fikih itu kalau buka puasa itu belum waktunya dengan disengaja itu kan haram. Artinya dia bisa dihukum ya tidak dengan hanya kemudian diganti dengan puasa yang lain, tapi ada kafarat yang harus dipenuhi. Tapi kadang-kadang orang fikih itu begitu, dengan mengikuti pendapat Abu Hanifah misalnya. Kan kalau puasa itu ketika melakukan perjalanan maka boleh berbuka. Ya sudah aja lah, kita sowan aja ke kiai yang rumahnya di Cirebon, ya kan, itu kan perjalanannya sudah memenuhi untuk bisa buka puasa. Sehingga cara ngakalinnya begitu. Pengen makan, pengen ngopi, siang-siang caranya gimana? Kalau puasa dibatalin kan posisinya itu dosa dan bahkan mungkin kifarat. Tapi caranya dengan cara bagaimana kalau kita melakukan safar. Karena kalau sudah melakukan safar kan berarti kan boleh berbuka. Kan Al-Quran bilang begitu kan. Nah, puasa boleh tidak dilakukan atau bisa dilakukan di hari yang lain kalau kita dalam keadaan sakit dan safar. Jadi kadang-kadang ngakalinnya begitu. Kadang-kadang orang fikih begitu, selalu begitu. Orang fikih yang tidak tasawuf itu cenderung fasik. Maka kata Imam Syafi'i begitu. Orang yang ahli fikih tapi tidak tasawuf itu cenderung fasik. Tapi sebaliknya orang tasawuf yang nggak ngerti fikih itu justru merusak. Jadi potensinya dua. Ya kalau kita kan nggak tahu, kita nih ahli fikih enggak, tasawuf enggak. Saya nggak tahu masuk kategori mana gitu. Tapi yang jelas artinya kita juga tidak boleh kemudian terlampau sufi. Karena memang pada akhirnya begitu. Ketika orang sufi itu mengingkari kehidupan dunia, ya pada akhirnya dia hanya jadi beban saja kan. Pada akhirnya. Imam Ghazali itu pernah sampai bilang bahwa tidak semua fatwa sahabat itu harus diikuti. Tidak semua bahwa karakter sahabat itu harus kita jadikan teladan. Ada sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari, itu dikenal sebagai seorang sahabat yang sufi banget. Sampai dia itu hidupnya tidak mau berbaur dengan orang banyak. Dia hidup di sebuah wilayah terpencil, dia menyendiri gitu, uzlah gitu. Sampai dia bilang fatwanya terkenal sekali gitu, banyak orang yang mengikuti. Misalnya jangan dekat dengan penguasa, karena kalau dekat dengan penguasa itu nanti Anda akan ikut menjadi memakan barang yang haram. Kekhawatiran yang luar biasa, yang saya kira berlebihan. Tapi artinya madhabnya seperti itu. Jadi Abu Dzar punya madhab sendiri dan tiap sahabat punya madhab sendiri. Tapi kan di sisi lain kan nggak begitu juga Al-Quran mengajarkan. Nabi Musa alaihissalam itu adalah nabi yang kemudian menghadap kepada penguasa. Satu-satunya nabi yang diceritakan Al-Quran yang menghadap langsung kepada penguasa yang zalim itu Nabi Musa alaihissalam. Jadi Musa sendiri yang datang kepada Fir'aun lalu kemudian menasehati Fir'aun kan? Artinya ada ulama yang datang kepada penguasa. Ya itu diajarkan di Al-Quran juga. Nabi Muhammad itu kan seringkali memberikan surat kepada para raja-raja untuk mengajak masuk Islam. Artinya Nabi itu punya punya komunikasi dengan penguasa. Dan Nabi walaupun tidak datang, tapi kan surat, menyurati mau Kugis, menyurati beberapa raja Ethiopia, menyurati raja Mesir, ya kan, agar masuk Islam. Artinya ada komunikasi dengan penguasa dan itu tidak masalah. Jadi kita seharusnya begitu. Kalau ada ulama yang kira-kira ulama itu punya keinginan yang bagus, ya surat aja penguasa. Jangan live di TikTok. Sekarang kan udah begitu kan. Ada ulama yang nggak suka terus kemudian bikin pernyataan di TikTok. Gitu. Sehingga yang orang banyak jadi tahu gitu. Harusnya kan kalau tujuannya untuk seseorang ya sudah langsung aja ke orangnya. Gitu. Nah,
Kita karena dunia media sosial seperti ini ya pada akhirnya begitu. Terus yang kedua tadi udah, apabila memperoleh sesuatu yang besar tapi dari urusan dunia, dia melihatnya atau memandangnya sebagai sesuatu hal yang punya potensi yang bahaya. Wasalisuha, dan yang ketiga, idza asabahu syai'un qalilun minad din, kalau memperoleh sesuatu yang sedikit tapi dari urusan agama. Nah, tadi kan dia memperoleh banyak dari urusan dunia, maka dia memandang itu sesuatu hal yang punya potensi untuk merusak atau potensi bahaya. Tetapi yang ketiga adalah ketika dia memperoleh sesuatu yang sedikit minad din dari agama, igtamma dzalik, dia sangat senang sekali. Jadi orang bertakwa cirinya, kalau dia dapat ilmu aja, sedikit aja ilmu itu, misalnya dia kumpul dengan orang soleh, dia dengerin orang ngomong, terus dia peroleh ilmu itu, padahal ilmu itu sederhana sedikit sekali, tapi dia senangnya luar biasa. Itu cirinya bertakwa. Kalau sudah mencapai level orang itu ketika memperoleh ilmu sedikit tapi senangnya luar biasa, senang banget, igtamma itu senang banget, nah itu adalah ciri orang bertakwa. Nah kalau udah sampai ke makom itu, wah, itu luar biasa itu. Kita ngobrol, kita datang, ketemu dengan siapapun, terus dia menyadari dan tahu bahwa ada ilmu yang dia peroleh dalam urusan agama, walaupun sedikit, kecil itu, ya kecil lah. Kalau mungkin bagi kita mah ilmunya remeh-temeh, tapi itu menjadi nasihat luar biasa. Dia senang. Ya, orang bertakwa itu senang. Cirinya kalau memperoleh urusan agama, walaupun sedikit, dia igtamma, dia sangat senang sekali. Tapi kebalikannya, kalau dia memperoleh sesuatu yang banyak dari dunia, dia khawatir bahwa hal yang diperoleh olehnya itu dapat mengakibatkan atau berpotensi untuk merusak atau mengarahkan sesuatu hal yang tidak baik. Ai'taqada anna dzaka ribhun azim. Ya, ketika dia memperoleh urusan agama itu yang sedikit itu, ya dia menganggap itu sebuah keuntungan yang besar. Jadi kebalikannya, kalau kepada dunia dia menganggap itu sesuatu yang tidak beruntung dan tidak manfaat. Tapi untuk hal yang ilmu, walaupun dia peroleh sedikit, dia merasa itu keuntungan yang besar. Ribhun azimun. Bagi dia itu keuntungan yang luar biasa. Walaupun sedikit, walaupun kecil yang dia peroleh. Ilmu yang diperoleh itu sedikit sekali, kecil sekali, tapi dia merasa senang. Ya karena begitu cirinya orang bertakwa, salah satunya adalah memang senang kepada ilmu. Dimanapun biasanya ilmu, sekalipun itu bukan panutannya, tapi bagi dia tujuannya untuk ilmu, dia akan dicari oleh dia. Dan kalaupun dia hanya memperoleh sedikit gitu ya, bagi dia senang aja. Nah, kadang-kadang begitu kita untuk melihatnya kan, kalau kita merasa ilmu itu sedikit, ya kita kadang-kadang biasa aja gitu. Tapi kalau kita merasa bahwa ilmunya itu banyak, maka kita baru senang. Nah, orang takwa itu tidak begitu. Walaupun dia memperoleh sedikit, asal itu punya terkait dengan urusan agama, maka dia igtamma dzalik, dia sangat senang sekali dapat hal itu. Wa rabi'uha, dan yang keempat, la yamli'u batnahu minal halali khaufan min ayyu khalatahu, tidak mengisi perutnya dengan sesuatu yang halal kecuali dia takut bahwa itu akan bercampur dengan yang haram. Jadi orang bertakwa itu tidak berlebihan. Dia makan biasa. Karena kalaupun dia makan terus kemudian apa aja dimakan, dia itu takut jangan-jangan ini makanan yang saya makan ini ada unsur haramnya, gitulah maksudnya. Sehingga orang bertakwa itu cenderung ya biasa saja gitu. Ya waktunya makan ya makan gitu. Ya waktunya ngerokok ya ngerokok gitu. Waktunya ngopi ya ngopi gitu. Waktunya kita ke masjid ya ke masjid. Orang bertakwa itu biasa sebetulnya. Tidak memperlihatkan sesuatu hal yang berubah. Nah, jadi kita juga harus hati-hati gitu. Jangan-jangan ya taubat itu kan sedikit-sedikit, jangan langsung gitu. Masa orang ketika taubat terus kemudian hidupnya di masjid terus. Yang ada juga ketika orang itu sering ke masjid berarti dia lagi marahan sama bininya di rumah, biasanya begitu. Kalau dia lagi tiba-tiba terus
kok orang itu tuh di masjid mulu gitu. Nah, coba cari tahu gitu. Jangan-jangan lagi ribut di rumahnya sama bininya gitu. Atau misalnya lagi banyak utang. Pusing banyak utang daripada dikejar-kejar debt collector atau misalnya didatangkan orang udah di masjid aja dah. Gitu. Tapi ini kan menjadi hal yang baik gitu. Masjid itu menjadi tempat yang ya bagi dia nyaman gitu pada akhirnya. Tapi ya orang bertakwa itu ya nggak begitu. Ya biasa saja dia. Biasa gitu ya. Kalau memang waktu yang masjid ya masjid gitu. Tidak kemudian menunjukkan sesuatu dia tuh diam lama tafakur dikir gitu. Itu sudah kelihatan bukan orang bertakwa. Karena orang bertakwa itu tadi dari hal kehidupan dia memperoleh dunia dianggap itu oleh dia itu hal yang potensi untuk bahaya. Dia memperoleh ilmu. Dia senang sekali walaupun sedikit. Sehingga dia akan nyari ilmu di mana saja. Dia bisa ketemu dengan temannya, dia bisa ketemu dengan siapa ketika dia memperoleh ilmu. Tapi berkaitan dengan agama, dia senang sekali. Itu madari. Itu takwa itu begitu. Makanya dari beberapa ayat Al-Quran itu kalau boleh misalnya ya, Al-Quran itu diperas gitu. Dari semua hukum-hukum syariat yang di Al-Quran itu kalau diperas itu intinya cuma satu, takwa. Intinya Al-Quran cuma satu, takwa. Sehingga banyak ayat Al-Quran yang bicara takwa itu bicara keseharian dan sangat mudah. Bahkan takwa itu kan bahasanya kan fattaqullah mastata'tum. Ittaqillah mastata'tum. Ya kan? Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Tapi kan jarang khatib Jumat bilang begitu. Yang ada adalah ya lan mattaqullah haqqa tuqatih ya gitu. Bahasanya kan dengan sebenar-benarnya takwa. Tapi belum pernah saya dengar tuh ada yang bilang gitu. Fattaqullah wa ittaqillah, fattaqullah ya. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai yang kalian mampu. Kayaknya enggak ada. Padahal kan sesungguhnya wasiat takwa boleh bebas apa saja. Tidak harus ittaqullaha haqqa tuqatih, kan tidak harus begitu. Banyak sekali ayat takwa itu. Dan salah satu ayat takwa yang tidak populer adalah bertakwalah sesuai kemampuan kamu. Kan ini yang menjadi seharusnya itu Al-Quran yang bicara begitu. Dan kegiatan orang-orang bertakwa itu adalah kebanyakan memberi, bukan ingin mendapat. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Itu kan yang paling tenar kan. Orang bertakwa itu cirinya adalah senantiasa memberi. Infikun itu adalah menafkahkan, memberi, ngasih gitu. Fisara wa dharra dalam keadaan sempit maupun lapang. Sehingga cirinya itu ya dia inginnya tuh memberi, bukan mendapat. Adik kita kan nggak begitu. Kita punya anak, terus kemudian anak kita disekolahkan hafid, terus anak kita mendapat hadiah umroh gitu, senang banget. Masa udah menghafal Al-Quran tapi kemudian hadiahnya umroh, itu kan pengen mendapat. Sehingga akan dorongan orang itu untuk menghafal terus itu karena ingin mendapat pada akhirnya. Ingin dapat pujian, ingin dapat hadiah, ingin dapat umroh, ingin dapat haji, seluruh ingin dapat. Dan di kita diajarkan seperti itu. Banyak kan begitu. Bangga sekali ketika kita punya saudara atau anak itu ketika dia juara tahfidz Quran terus mendapat hadiah umroh, kan bangga sekali. Jadi seolah-olah Al-Quran itu rendah sekali ya dihubungkan dengan urusan dunia, hanya dengan umroh, dengan dapat hadiah. Sehingga dorongan untuk belajar itu karena itu pada akhirnya. Kan harusnya nggak begitu. Ketika kita belajar Al-Quran, itu kan untuk diri sendiri. Bagaimana kita ini bisa mencontoh Rasulullah, di mana Rasulullah itu adalah orang yang memang merupakan Al-Quran berjalan. Kan kita menghafal kadang-kadang kita menghafal ayat, menghafal apa kan untuk ketujuannya untuk biar kelihatan hafal ketika ceramah, ada aja begitu. Atau biar kelihatan hafal ketika kita jadi imam sholat misalnya. Ada motivasi-motivasi yang lain di luar itu. Padahal yang bagus adalah ketika kita menghafal Quran, dihafalkanlah Al-Quran dan isinya dan artinya. Dan sekaligus juga kita ikuti gitu apa yang
ada di Al-Quran itu. Bukan dihafal, bukan dibaca, tapi kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan yang jarang. Sehingga orang yang sudah melekat di dalam diri Al-Quran, ya memang perilaku dan sikapnya mencerminkan Al-Quran. Sehingga kalau orang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, dia nggak peduli. Mau lagi dia susah, mau lagi dia senang, dia akan memberi. Bukan kebalikannya, kalau kita susah pengennya mendapat kan. Lagi susah, kayak senang dapat BLT gitu kan. Ada orang miskin senang dapat BLT, didaftar sama RT sama RW jadi BLT, pengennya mendapat. Ya pejabat juga kan demikian maunya kan mendapat mulu kan. Apa pernah dia punya pemikiran memberi? Apa yang sudah diberikan kepada negara? Justru kebalikannya, apa yang sudah kita peroleh dari negara? Karena banyak begitu. Dan kita saya kira juga mungkin ya, potensi itu ada. Semakin tinggi seseorang menduduki suatu jabatan, maka potensi korupsinya kan semakin tinggi. Karena kan mungkin setoran dari bawahan, macam-macam lah. Belum nanti ketika fee proyek, belum nanti ketika mau ada proyek tertentu lelang misalnya didatangin oleh peserta lelang, itu kan potensi itu ada semua. Dan kebanyakan yang ingin mendapat, segini kurang, semua ingin mendapat. Dan bahkan untuk urusan yang negara pun begitu. Jadi nggak ada hubungannya apa yang sudah saya berikan kepada negara. Dan kebalikannya, apa yang sudah saya peroleh dari negara, apa yang sudah saya dapatkan dari negara. Kenapa? Karena pikir itu yang lain juga, pejabat yang lain juga, yang sebelum kita juga sama. Mereka mendapatkan dari negara. Itu masa kita enggak. Itu udah beda potensinya itu. Sehingga ya begitu. Takwa itu memang satu cirinya adalah ingin memberi. Ya, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, terus kemudian ada wal kadhimin al ghaid, ada wal afina nas, menahan marah, kemudian memaafkan orang lain, banyak sekali. Tapi semua yang ada di Al-Quran itu kalau gini peras itu intinya ya takwa. Karena emang itu yang kata takwa itu menjadi salah satu inti pokok dari ajaran Al-Quran. Dan memang semua umat orang beriman itu diarahkan untuk bisa bertakwa. Karena ciri orang baik itu adalah takwa. Tapi tadi bahwa takwa itu bukan berarti kemudian bahwa orang itu tobat terus kelihatannya sopan jadi berubah semua, tidak. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha bi khuluqin hasanin. Gitu. Jadi setiap kita melakukan keburukan itu harus diiringi dengan kebaikan. Karena itu adalah takwa. Gitu. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'ata al hasanata. Dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Sehingga takwa itu begitu. Kita pasti punya potensi salah, punya potensi dosa. Tidak ada orang yang tidak punya potensi itu. Tetapi bahwa ketika kebaikan kita lebih banyak dibanding keburukan kita, maka akan tertutup. Maka tutuplah keburukan kita itu dengan kebaikan. Semakin banyak kita melakukan kebaikan, maka kan buruknya hilang. Sehingga orang itu menjadi terhormat, orang itu menjadi kelihatan berwibawa atau dihormati orang lain itu semata-mata bukan karena dia itu memang punya akhlak baik atau punya potensi baik, bukan. Tapi itu sebetulnya karena Allah tutup aibnya, sebetulnya itu. Coba kalau Allah buka aibnya, artinya kita sudah bukan apa-apa. Gitu. Cuman kebetulan kita harus bersyukur gitu bahwa kehormatan yang kita peroleh, jabatan yang kita peroleh, kemudian kebaikan yang Allah timpakan kepada kita, bahwa kita ini dicap atau dinilai sebagai orang baik, itu semata-mata karena memang Allah tutup aib kita, bukan karena memang kita baik. Seandainya Allah buka aib kita, masya Allah, tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang bersih dari dosa, apalagi kalau Allah buka semua. Nah, itulah makanya kita bersyukur dari situ.
Jadi orang bertakwa itu cirinya keempat, la yamli'u batnahu minal halal khaufan min ayyi khalatahu haramun. Dia itu tidak mengisi perutnya, tidak memenuhi perutnya dengan sesuatu yang halal kecuali karena dia takut akan tercampur dengan yang haram. Jadi artinya orang bertakwa itu hati-hati banget kalau makan tuh, hati-hati. Dia nggak mau makan yang kira-kira uangnya itu ada potensi haramnya. Dia tidak akan memakan uang yang misalnya tiba-tiba uang hasil fee. Dia akan makan dari uang hasil gaji sendiri. Sehingga orang bertakwa itu cirinya memisahkan. Saking hati-hatinya. Ini uang yang dapat proyek kemarin dikasih. Ini uang yang kemarin aku dapat ini. Dipisahin sama dia. Dia khawatir uang ini kemakan, gitu maksudnya. Tapi dimanfaatkan untuk hal yang tidak dimakan. Misalnya beli baju, buat ke bengkel, ya kan, buat banyaklah yang di luar dimakan. Saking hati-hatinya, dipisah. Penghasilan yang berasal dari gaji pribadi dia kerja, itulah yang dipakai buat makan dan untuk kasih makan keluarganya, anaknya, istrinya dikasih makan uang itu. Tapi uang ini biasanya itu dia nggak pakai, maksudnya nggak dipakai buat makan, tapi dialokasikan kalau ada anaknya pengen beli buku, kalau misalnya kendaraannya rusak, pakai uang ini. Saking dia itu ingin hati-hati, jangan sampai kemudian uang ini dimakan, gitu loh. Hadaron yukhalatahu bil haram. Dia khawatir kalau yang harta itu yang dimakan itu bercampur dengan yang haram. Ya walaupun sebetulnya gaji juga yang haram juga pasti bercampur, kita nggak tahu. Tapi paling tidak bahwa ketika kita memperoleh dari uang gaji itu, berarti kan itu kan murni uang hasil jerih payah kita sendiri yang dihitung setiap bulan, yang ada aturan setiap bulan dapat sekian. Tapi kalau yang lain kan tidak dari gaji, tiba-tiba dapat, tiba-tiba misalnya dari mana kita nggak tahu. Terus kemudian wa khamisuha, dan yang kelima, yaran nasa kulluhum qad naju. Dia melihat, dia itu memandang bahwa semua orang itu selamat. Dia itu berpikiran melihat bahwa semua orang di dunia ini selamat. Naju, qad naju, ay khalasu minal halak li husni muamalatihim ma'allah ta'ala. Atau dia itu selamat dari kerusakan karena baiknya bermuamalah dengan Allah. Jadi orang bertakwa itu dia memandang orang lain itu selamat karena selamatnya karena dia selalu baik di mata Allah. Jadi cara pandangnya begitu. Wa yara nafsahu qad halakat. Tetapi dia melihat diri sendiri itu rusak. Jadi dia melihat orang lain itu baik, tapi di diri sendiri dia melihat saya itu kurang. Saya ini punya potensi rusak, punya potensi buruk. Itu orang bertakwa sih ini. Kepada orang lain. Jadi kalau kita kebalikannya kan. Melihat diri sendiri kita hebat, tapi orang lain itu kurang dan bahkan banyak salahnya, banyak rusaknya. Si Anu mah begini kan, gitu. Atau misalnya kita sudah mulai tidak nyaman gitu dengan orang-orang tertentu yang sudah tidak lagi sealiran dengan kita misalnya. Itu kan udah hilang sekali itu ciri bertakwa. Orang takwa itu melihat orang lain itu qad naju, selamat karena muamalah dia dengan Allah baik gitu. Tapi melihat ke dalam dirinya sendiri itu halakat, qad halakat, sudah rusak. Ai bidzambi lisu'i muamalati Allah, rusak dengan dosa dan karena buruknya muamalah dengan Allah. Dia masih merasa bahwa sekalipun dia ini punya potensi, bukan potensi, memang dia udah bertakwa. Cara pandangnya itu kepada orang lain itu baik, tapi kepada diri sendiri itu masih kurang. Ya Allah, orang ini baik ya, muamalahnya baik sekali, ibadahnya banyak gitu. Saya ini apa ya? Tapi hanya dalam hati saja. Dan kita juga tidak boleh orang yang terlampau kemudian menyalahkan diri sendiri juga, ya artinya orang itu tidak bersyukur. Nah, gitu. Tapi di sisi lain, kalau orang terlalu membanggakan diri sendiri kan menjadi orang yang sombong. Sehingga lagi-lagi ya
biasa saja, tengah-tengah aja. Ya kita tidak kemudian menyalahkan diri sendiri, ya, tapi juga tidak kemudian kita mengumbar ke kemampuan kita. Walaupun memang dari beberapa doa yang diajarkan Al-Quran dan mungkin dipakai dan banyak dipakai oleh para nabi terdahulu, orang terdahulu ya, bahasanya kan kita dulu yang disalahkan, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Itu yang ya sehingga kita itu tidak mudah menyalahkan Tuhan. Sebetulnya itu aja. Doa itu mengajarkan kita agar kita ini tidak mudah menyalahkan Allah. Nanti jangan-jangan soalnya kita begini, kita udah ngelamar ke orang-orang nyari kerja nggak dapat juga, ternyata kita jadi orang nganggur. Terus kita nanti akhirnya nyalahin Tuhan kan. Ya Allah, ternyata Allah begini tega banget sama saya, itu saya nggak nyari kerja. Jadi sehingga jangan kita harus bisa menyalahkan diri sendiri. Karena doa tadi kan, Rabbana dzalamna anfusana, salahkan diri sendiri dulu. Mungkin saya masih belum maksimal gitu ikhtiarnya, atau misalnya ya ada hal-hal di luar itu yang mungkin kita tidak tahu, sehingga caranya adalah memandang mungkin belum waktunya, nanti pada waktunya juga pasti Allah akan kasih gitu. Tidak mungkin matahari itu terbit belum waktunya, pasti ketika sudah waktunya pasti terbit. Tidak mungkin bunga mawar itu mekar sebelum waktunya, pasti ketika sudah waktunya pasti akan mekar. Jadi semua hal seperti itu harus dipahami. Dan orang bertakwa memang seperti itu. Salah satu cirinya adalah dia memandang orang lain itu selamat, tapi memandang diri sendirinya itu tidak selamat atau celaka. Tapi bukan berarti kemudian ketika memandang orang lain itu baik, memandang diri sendiri itu buruk, kemudian dia menyalahkan diri sendiri terus gitu. Enggak begitu. Ini maksudnya posisinya adalah ya untuk mendorong seseorang itu terus berbuat baik, karena dia melihat orang lain itu selalu di atas dia dalam hal kebaikan ya, maksudnya bukan di atas dia dalam hal duniawi. Ketika ada orang baik itu, orang takwa itu iri begitulah. Ya Allah, baik banget ya orang, dia banyak sedekah, ibadahnya kelihatan gitu, terus kemudian dengan orang lain baik gitu. Terus dia kemudian merasa iri, sehingga merasa bahwa saya kapan ya bisa begitu. Ya, terus merasa dirinya sendiri kurang. Tapi bukan berarti kemudian dengan cara demikian orang-orang bertakwa tidak bersyukur. Ini ada salah satu cirinya aja. Sehingga orang bertakwa itu mudah sekali ketika dengan orang lain tuh ya merasa begitu. Dia selalu memandang orang itu baik, siapapun itu orangnya. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu jadi bertakwa. Memandang siapapun orangnya itu selamat. Orang ini punya potensi selamat, punya potensi baik. Jadi tidak pernah sedikit pun terpikir olehnya bahwa orang ini wah rusak nih orang ini. Itu kan udah beda tuh kalau udah ngomong begini, udah ngomong begitu. Itu sudah tidak masuk kriteria takwa. Tapi kalau orang bertakwa itu kriterianya ketika melihat orang lain tuh baik gitu, melihat orang lain itu selamat, terus kemudian dibandingkan dengan dirinya sendiri itu tidak seperti itu. Jadi itu adalah bagian dari yang takwa. Jadi yang dia melihat kepada orang lain itu baik, naju, dan melihat diri sendiri adalah birusak. Jadi memang hidup biasa saja lah. Kita seringkali ada keinginan-keinginan yang mungkin ya pengen lebih disebut sebagai orang beriman, pengen lebih disebut sebagai orang bertakwa gitu. Tapi sesungguhnya yang paling benar ya baik saja. Hidup biasa saja, tidak berlebihan, ya tidak terlampau baik, juga tidak juga terlampau buruk. Ya kadang-kadang ya orang yang potensinya terlampau baik juga kan ada resiko juga. Apalagi orang kemudian terlampau buruk, terlalu jahat juga resikonya banyak. Sehingga para nabi itu ya dia kadang-kadang enggan bicara duniawi. Tapi bagaimanapun juga dunia itu adalah merupakan fasilitas manusia. Ya nggak mau nggak mau kan. Nabi Ibrahim itu sampai nabi yang paling tidak suka dengan omongan-omongan duniawi.
omongan harta, jabatan atau apapun. Nabi Ibrahim itu paling nggak suka. Tapi lagi-lagi dia akan berpikir juga, kalau memang nggak suka gimana? Nah, dunia itu fasilitas yang harus diambil oleh manusia, dan bahkan punya potensi kebaikan juga di dalamnya. Sehingga doa Nabi Ibrahim itu adalah doa yang sering kita dengar itu. Rabbi liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim wa yarzuqhum minas samarat. Ya Allah, agar orang itu mau sholat. Kira-kira begitulah bahasanya, ya kan? Agar orang itu mau sholat. Rabbi liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas. Maka jadikanlah manusia itu cenderung kepada Engkau. Caranya apa? Wa yarzuqhum minas samarat, dengan cara memberi rezeki. Jadi jangan sampai kemudian Allah itu menyuruh kita sholat tapi membiarkan kita lapar, kan begitu. Sehingga doa Ibrahim ini diijabah oleh Allah. Maka Makkah itu menjadi tempat yang berkah, berkah sekali di tempat di sana itu, karena begini, karena doa Nabi Ibrahim sebetulnya. Dan bayangkan orang berduyun-duyun datang ke Baitullah, dan orang yang berada di sekitar Baitullah itu menjadi makmur dan berkah. Kenapa? Ya tadi dikasih makan dulu biar mereka bisa sholat. Jadi bukan sholat dulu baru dikasih makan, kebalikannya. Rabbi liyuqimus shalah, ya. Rabbi liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim wa yarzuqhum minas samarat. Jadi doa Nabi Ibrahim itu unik, doanya begitu. Agar orang itu bisa sholat, agar sholat itu bisa tegak, agar sholat itu bisa istiqomah dilakukan oleh penduduk Mekah. Agar penduduk Mekah itu taat ibadah, ya tolong dong kasih rezeki mereka gitu loh. Agar mereka ini kuat ibadah, agar mereka ini jadi orang baik, ya tolong dong kasih rezeki. Karena kita pun demikian kan. Kita ini kalau misalnya banyak uang itu bisa jadi orang baik. Tapi kalau kita gak punya duit, pusing, jadi orang buruk. Kemana-mana ketemu orang marah gitu kan. Kenapa? Masalahnya gak punya duit masalahnya. Tapi kalau kita punya duit, baik sama orang. Datang ketemu temannya kasih gitu. Ada temannya traktir, jadi orang baik dia. Tapi kalau gak punya duit, luar biasa itu. Urusan sepele bisa jadi besar. Hal yang gak punya duit bisa jadi besar, urusan sepele. Yang tadinya tidak ada masalah jadi masalah gitu. Karena tidak punya duit. Sehingga begitu Nabi Ibrahim doanya unik. Rabbi liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim wa yarzuqhum minas samarat. Jadi agar sholat ini tegak, agar ibadah orang bisa ibadah, agar orang ini mau beribadah pada Engkau ya Allah gitu. Ya tolong topang mereka dengan rezeki kan. Kasih mereka rezeki. Nah, dan ini terbukti di Arab seperti itu. Orang-orang Mekah itu ketika ya bukan tidak hanya ketika musim haji ya, dan hampir tiap hari sekarang berkah banget. Nah bayangkan orang Mekah itu jualan apa aja laku. Karena tiap hari didatangin orang-orang Muslim seluruh dunia. Jadi sekarang terbukti doa Ibrahim. Orang Mekah itu diberi keistimewaan berkah, di mana mereka kenyang dengan apa yang sudah didoakan itu. Karena mereka sudah dikasih rezeki dulu. Rezeki yang begitu melimpah saya kira. Ya memang demikian, orang Arab itu punya beruntung banget itu. Ya, salah satunya adalah ya tadi doa Nabi Ibrahim yang mengharap, ya Allah kalau memang Engkau mau manusia ini beribadah, gitu, ya udah wa yarzuqhum, kasih mereka rezeki dulu agar mereka itu makmur. Nah kita pun demikian, seharusnya bagusnya ya kalau kepada anak tuh begitu. Kira-kira gimana caranya anak itu biar bisa sholat? Dia kasih rezeki, kasih dorongan-dorongan dulu untuk dia itu memperoleh duniawi dulu, agar ukhrawinya atau akhiratnya bisa terpenuhi. Ya, jangan sampai nyuruh sholat doang tapi ngasih duit kagak, kira-kira begitulah. Nyuruh ibadah doang tapi kita nggak pernah memberikan nafkah pada mereka. Jadi susah begitu. Oke, saya kira itu ya
Jadi ada 5 hal tadi. 5 hal bisa kita perhatikan. Ada 5 hal yang menjadi ciri orang bertakwa, dan bahkan Nabi pernah bilang tidak akan sampai seseorang kepada derajat takwa sehingga mereka meninggalkan sesuatu yang tadinya halal, dianggapnya sebagai sesuatu yang kemudian dapat berpotensi menjadi haram. Kalau mau dijabarin salah satunya ya tadi ada ketika orang itu mau duduk bareng dengan orang yang bisa memperbaiki agama. Lalu kemudian ketika orang memperoleh sesuatu yang sifatnya duniawi walaupun besar, dia melihatnya sebagai sesuatu yang potensi yang merusak atau bahaya atau berakibat terhadap keburukan. Dan yang ketiga adalah sebaliknya, ketika dia memperoleh sesuatu yang walaupun sedikit dalam urusan agama, tapi dia merasa senang, itama dzalik, senang banget kalaupun hanya sedikit. Dan yang keempat adalah dia tidak akan mengisi perutnya dengan sesuatu yang halal kecuali dia takut akan tercampur dengan sesuatu yang haram. Jadi dia orang bertakwa itu sangat hati-hati dalam hal makanan, hati-hati sekali. Kemudian yang kelima adalah memandang orang lain itu selamat, tetapi memandang diri sendiri itu adalah tidak selamat. Artinya tidak selamat dari dosa dan dari kesalahan, sehingga dia terus introspeksi diri. Dia senantiasa terus bersyukur bahwa ketika melihat orang lain itu baik, ketika melihat dirinya jelek, dia selalu bersyukur untuk terus memperbaiki kehidupannya. Jadi tidak pernah kecewa, tapi dia memperbaiki terus karena dia melihat orang lain itu selamat, sedangkan dia sendiri kira-kira tidak selamat. Oke, saya kira itu aja ya, 5 hal. Ada yang bertanya? Nggak ada ya? Sudah siap. Ya emang kalau ngaji tasawuf begini emang. Kadang-kadang mikir bisa apa enggak ya gitu. Padahal tiap dikaji itu kayaknya hal yang berat sekali. Iya memang begitu. Sehingga diimbangi dengan fikih tadi kan. Orang yang hanya bertasawuf itu kan potensi merusaknya besar. Ya tadi karena pada akhirnya ketika orang hanya tasawuf aja, hidup di dunia tidak ada artinya. Sehingga tidak bisa memajukan kehidupan manusia. Terus sebaliknya orang yang fikih doang juga tadi bisa ngakalin dan cenderung lebih nyerempet ke fasik. Sehingga caranya ya kita imbangin. Nah, kita kan selama ini kan sudah pernah belajar fikih, walaupun fikih biasa saja gitu. Nah, kita imbangi dengan hal-hal yang tasawuf yang ringan, yang berat-berat. Tasawufnya kan tidak tasawuf yang disuruh berangkat ke gunung terus kemudian uzlah di sana, dia kan nggak begitu kan. Tasawufnya tasawuf yang keseharian aja. Yang ternyata kalau kita memproses ya begini itu potensinya begini gitu. Dan kita mencoba untuk bisa senantiasa memberi tapi menghindari keinginan kita untuk mendapat atau memperoleh gitu. Kenapa Jul? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hadis dari Ibnu Majah itu tentang menuntut ilmu kan. Ya. Kalau ilmu faridatun amatul muslimin. Itu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi diterangkan tentang ilmu tadi kan, kemudian tentang takwa. Nah, hubungan antara ilmu dengan takwa itu tentu tidak bisa dipisahkan kan. Orang untuk menjadi Allah pun takwa, menjadi seorang yang takwa itu harus ada ilmunya kan bisa ya. Sehingga dalam apa yang kita ketahui ayat yang pertama turun juga kepada Rasul itu surah Allah itu ya terkait dengan apa untuk ilmu juga kan. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini menjelaskan antara seseorang yang ingin menjadi orang yang bertakwa dengan menuntut ilmu dari Ustaz. Jadi maksudnya kita lebih bersemangat lagi itu Ustaz mencari takwa dulu apa ilmu dulu gitu ya. Ya. Jadi ya kata Nabi mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah mengendaki kebaikan kepada seorang, maka dia akan diberikan paham terhadap agamanya. Jadi Allah itu memang ya tadi dia berhak gitu atas orang
ketika dia dikasih hidayah ataupun disesatkan gitu. Tapi yang paling tidak begini ya, cara kita untuk menghadapi dunia itu ya dengan cara alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita bersyukur dan kita merasa bahwa apa yang selama ini kita jalankan sesungguhnya semata-mata adalah hidayah dari Allah gitu. Bukan atas upaya kita sendiri 100%, tapi karena memang hidayah dari Allah. Sehingga kita selalu bersyukur. Jadi kalau misalnya mau mengatakan orang kan nggak mungkin orang bertakwa kalau tidak tahu ilmunya gitu. Ya artinya orang bertakwa pasti sudah tahu ilmunya. Karena tadi mencari ilmu itu wajib dan sebetulnya hadis ini banyak sekali dijelaskan oleh para ulama gitu. Kalau bicara fardhu berarti yang fardu ilmu mana gitu? Apa ilmu agama dulu, apa ilmu fikih dulu, apa ilmu tasawuf dulu, apa ilmu akhlak dulu? Itu banyak perbedaan pendapat. Kalau Imam Ghazali sendiri bilang yang namanya fardhu itu adalah ilmu fikih. Jadi yang dimaksud dengan hadis bahwa mencari ilmu atau menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim itu adalah ilmu fikih. Nah, walau fikih itu wajib dipelajari. Karena ilmu fikih itu ilmu yang berkaitan dengan peribadatan manusia, peribadatan kita. Minimal yang basic lah fikih itu. Makanya sisanya itu adalah ilmu yang tidak fardhu bahasanya, ilmu yang kira-kira dihukumi ya, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah, ada yang lain. Tapi yang wajib itu dipelajari kata Imam Ghazali adalah fikih utama. Ya, makanya kita memang seharusnya dari kecil itu ketika kita belajar agama ya fikih dulu. Gitu. Yang basic-basic karena fikih itu kan terkait dengan bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita zakat. Itu kan saudara-saudara gitu. Kalau sudah tahu ya sudah. Artinya betul kalau kita bicara ilmu dulu ya pasti ilmu dulu. Karena kita kecil sudah diajarkan itu. Sehingga ketika kita sudah paham, semakin dewasa semakin paham, itu kan ilmunya berjalan terus. Sehingga kita dengan memahami itu takwa. Tapi lagi-lagi Allah itu akan memberikan sebuah kebaikan kepada orang. Orang itu akan ditakdir menjadi baik oleh Allah ketika dia dipaham agama. Makanya kita tahu bahwa ulama-ulama yang karismatik, ulama-ulama yang baik itu adalah orang ulama-ulama yang agak paham sekali terhadap agama. Tapi kalau pahamnya hanya sebatas untuk pidato, untuk ceramah di YouTube misalnya, itu beda. Dia tidak akan ditakdir menjadi orang baik karena motivasinya beda. Tapi kalau sudah kelihatan ketika Allah menghendaki kebaikan kepada orang, kebaikan itu artinya begini, ketika orang itu baik maka seluruh apa yang mengelilinginya baik. Orangnya nanti yang ketemu akan menjadi baik, kemudian apa yang didatangi oleh dia menjadi satu kebaikan gitu. Karena mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Tetapi cirinya adalah ketika ada orang yang memberikan kebaikan itu umumnya itu adalah mereka difahamkan dalam urusan agama. Ya karena memang tadi udah belajar dulu. Sehingga sebetulnya kalau dilihat secara ini ya orang alim itu lebih tinggi derajatnya. Nah, Al-Qur'an kan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang beriman dan berilmu. Jadi memang ini dua hal, iman dan ilmu itu dua hal yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Takwa itu buah sebetulnya. Takwa itu adalah buah. Kalau kita beriman dan berilmu itu buahnya takwa. Itu pasti ke situ. Nggak mungkin tidak takwa. Kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh dan kita beriman dengan betul-betul dengan benar-benar iman, maka buahnya adalah takwa. Makanya kalimat-kalimat takwa itu seringkali didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Itu selalu ada karena memang khitabnya kepada orang beriman. Karena orang sudah beriman itu berarti potensinya dia sudah berilmu. Pasti begitu, orang beriman pasti potensinya sudah berilmu. Nggak mungkin orang yang beriman tiba-tiba beriman saja, enggak. Artinya ketika orang beriman, ketika dia percaya dan yakin, berarti kan udah tahu ilmunya. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Begitu. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika dia sudah memahami dan yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kan udah beriman dia. Pasti udah berilmu kan, udah tahu. Artinya iman dan ilmu itu kan udah nyatu.
dia tahu dan yakin bahwa tidak mungkin alam raya ini terjadi dengan sendirinya, tidak mungkin kemudian manusia ini terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang membuat, pasti ada yang mengatur, pasti ada yang mengarahkan. Sehingga dengan keyakinan itu kita pun yakin bahwa sesungguhnya nggak mungkin Allah ini memberikan keistimewaan kepada manusia untuk mengurus dunia gitu. Nggak mungkin, karena tidak akan bisa ada orang yang bisa mengurus dunia ini. Sehingga kalau ada orang bilang misalnya, kalau saya jadi presiden, kalau si Ana jadi presiden nanti Indonesia nggak akan bisa, nggak bisa. Karena Allah tidak mungkin memberikan mandat kepada manusia untuk mengurus dunia. Karena yang ngurus dunia ini Allah langsung. Nah, tidak ada orang yang begitu. Makanya kita kadang-kadang begitu kan, presidennya si Anu, ganti harus ini si Anu presidennya pasti lebih baik. Nggak ada yang seperti itu. Nggak bisa. Dunia itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi Allah mentakdirkan siapa yang dikehendaki kemudian menjadi pemimpin. Ya, kalaupun sekarang pemimpinnya adalah buruk misalnya, ya sudah Allah maunya begitu, gitu. Tapi memang ada hikmahnya ketika Allah kirim pemimpin buruk, berarti kita sadar kan, wah ternyata kita harus lebih baik. Gitu. Terus dikasih pemimpin baik juga kita tidak terlena pada akhirnya kan. Dan tidak mungkin juga akan seorang pemimpin itu kemudian baik terus, nggak ada. Karena masanya sudah habis. Era zaman politik yang baik itu kata Nabi kan di masaku dan masa sahabat. Sudah itu aja. Sisanya adalah gonjang ganjing. Nah, masa terbaik adalah masa yang ketika aku masih hidup dan masa sahabat. Sisanya adalah tidak baik kata Nabi. Artinya tidak baik itu banyak rusak-rusak ya tadi motivasi dan rusak-rusaknya karena memang sudah potensinya sudah buruk sekali. Ya, saya kira begitu. Jadi tapi kita perlu untuk mempertimbangkan bahwa iman dan ilmu itu menjadi hal yang harus terus berkaitan. Karena kalau sudah punya iman dan ilmu, dimanapun kita berada itu pasti takwanya tidak akan hilang. Kita mau pergi ke Cina, mau pergi ke Amerika, kalau sudah iman dan ilmunya nempel, takwanya nggak akan hilang. Jadi kita santai aja. Kalau sudah ilmu dan imannya sudah nempel, sudah kuat, mau kita dimanapun tempatnya gitu, takwanya tidak akan hilang. Kira begitulah. Jadi takwa itu adalah buah yang didahului oleh ilmu dan amal. Dan yang paling penting, pertama yang ilmu dulu. Ilmu itu disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi harus kita tahu dulu, kita harus berilmu dulu, kita harus bertauhid dulu. Tauhid itu kan ilmu. Maka dari situ kemudian kita baru meningkat ke iman dan buahnya adalah takwa. Jadi tidak ada orang yang tiba-tiba beriman. Makanya banyak ada kritik di Al-Quran kan bahwa ada sesungguhnya kamu itu belum beriman baru Islam kan begitu. Ya kan di Al-Quran ada kan. Anda itu belum beriman, Anda baru Islam. Makanya diiringi dengan ilmu tadi. Kalau orang sudah berilmu dan yakin dengan ilmunya, artinya dia paham dan yakin bahwa semua alam raya ini adalah kuasa Tuhan gitu. Maka imannya kuat, buahnya itu takwa. Pasti ke situ larinya tuh. Sehingga ya mudah-mudahan kita pun demikian. Ya, kita senang aja lah, senang dengan belajar hal-hal yang sedikit, walaupun kita peroleh ilmu agama sedikit, tapi tujuannya untuk memperbaiki dunia gitu kan. Kita harus senang, karena itu jadi orang bertakwa. Selama sedikit. Kira-kira begitulah, Pak Jul ya. Ya mungkin itu juga ya Ustaz ya, yang menyebabkan dalam hadis itu apabila seorang manusia itu ada meninggal dunia, salah satu amal jariah itu yang bisa hal yang mengalir terus adalah ilmu tadi ya. Nah, ilmu. Selain sedekah jariah, doa anak yatim, ya. Ilmu yang menambah tidak begitu pentingnya ilmu tadi ya. Ya satunya itu. Ya mudah-mudahan kita bisa begitu. Tapi kan itu pilihan itunya. Kan seandainya orang tidak punya ilmu, ya kan berarti kan masih ada yang kedua. Gitu. Kalau yang kedua nggak ada, kita masih punya yang ketiga. Sehingga dari ketiga hal ini, gitu, ilmun yuntafa'u bi, kemudian sedekah jariah, terus yang ketiga apa? Doa anak soleh yang yang baik kepada orang tuanya. Artinya ada tiga hal yang kalau kita misalnya berilmu enggak gitu ya, kita orang biasa aja lah gitu, ilmunya juga enggak, ngajar juga enggak gitu. Berarti kemungkinan
ke yang dua tadi, sedekah jariah tadi. Kalau sedekah jariah juga enggak, ya kita anggap aja anak soleh yang mendoakan orang tuanya kan masih dapat gitu. Atau kita punya anak yang ketika kita meninggal, kita wafat, mendoakan kan masih dapat pahalanya ngalir. Sehingga kebaikan anak yang diperbuat di dunia itu akan menular kepada bapak ibunya. Kan seperti itu. Nah, sebaliknya ketika anaknya berbuat buruk juga sebaliknya kan akan menimpa kepada bapak ibunya gitu. Jadi jadi pada intinya ya sebetulnya ya tidak ada orang mati. Pada akhirnya tidak ada orang mati. Karena orang itu semuanya hidup. Yang mati itu kan jasad. Ya ruhnya kan hidup. Artinya kan tidak ada yang mati hakikatnya. Apalagi Nabi dan Rasul kan tidak pernah mati. Mereka tidak pernah mati, tidak pernah hancur gitu. Mereka hidup karena roh itu hidup. Sehingga yang disebut mati itu sesuatu yang bersifat fisik. Mati itu kan tidak bergerak, diam. Iya kan, mati itu kan jasad. Tapi kan kalau ketika kita mati kan ruhnya kan lepas dan kembali kepada Allah gitu. Jadi artinya apalagi dalam bahasa tasawuf, ruh itu terpenjara oleh jasad. Aslinya ruh itu nggak mau masuk ke jasad. Karena dia punya Allah. Ketika ditaruh di jasad, dia terpenjara. Mengikuti nafsu mulu kan. Ruh itu kan nggak mau makan, tapi dipaksa oleh kita makan. Karena manusia itu fisiknya butuh makan. Butuh ini. Ruh itu dipaksa. Dia tuh sedih sebenarnya. Kapan saya keluar nih? Dipaksa. Karena untuk menghidupkan manusia hanya dengan ruh. Jadi jasad itu hanya wadah saja. Ketika diisi ruh, fanafaktu fihi min ruhi, ya, ketika Allah meniupkan ruhnya, maka hidup manusia. Jalan kesana kemari, berpikir, ya kan, punya istri, punya anak, mati, ruhnya senang, gembira dia. Makanya dibahasakan oleh Al-Quran begitu kan, nafsun mutmainnah. Jadi udah lepas, maka dia menjadi tenang. Wahai jiwa yang tenang, kan irji'i lebih dia tenang dia. Karena sudah begitu posisinya. Sehingga hakikatnya hidup itu nunggu mati. Ngapain lagi? Hidup itu menunggu mati. Ya sudah, kalau mati jasa kita hancur, rusak, dimakan cacing, dimakan tanah, tapi ruh kita tetap hidup. Adapun nanti kemudian dibangkitkan, ya Allah alam, kita nggak tahu kapan. Gitu ya kira ya. Iya, enggak Pak. Pertanyaan ini berlama saya ingin tanya, pertanyaan saya takut salah. Ini ada pengertian wajib dan sunnah. Dalam ritual sholat kan wajib. Sementara dalam komponen sholat itu ada yang sifatnya sunnahan. Contohnya sholat subuh harus 2 rakaat, zuhur 4 dan segala macam sampai maghrib sampai isya kan ditetapkan itu sifatnya sunnah. Apa gimana? Sholat subuh harus 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, itu sifatnya sunnah bukan? Jadi gini ya. Kan tidak ada ketentuan di Al-Quran. Wajib itu ada wajib secara fikih, ada wajib secara syariat. Sunnah itu, jadi gini, kalau kita bicara fikih, wajib itu kan sesuatu yang kalau dikerjakan itu mendapat pahala, tidak dikerjakan mendapat dosa. Mendapat dosa itu wajib dan fikih. Sunnah itu secara fikih ya, ketika dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Sunnah secara fikih. Tapi kalau itu syariat berbeda lagi. Kalau bicara usul fikih atau syariatnya yang lebih detailnya, sesuatu yang disyaratkan oleh Allah diperintahkan dengan fi'il amar di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, itu berarti dia punya sifat wajib. Misalnya kalimat aqimus sholah, jadikanlah sholah, karena aqimu itu adalah fi'il amar, maka menjadi wajib dia. Walaupun misalnya tidak disebutkan artinya, maka wajib Anda mendirikan sholat seperti itu. Masalah rokaat itu sudah ada ketentuannya dari Nabi, itu sudah ada ketentuannya. Sunnah itu artinya begini, sunnah dalam artian fikih tadi, tapi kalau sunnah dalam pengertian syariat, ya sunnah itu sesuatu yang biasa dilakukan Nabi, baik dari perbuatan, perkataan, atau misalnya sesuatu yang didiamkan oleh Nabi, itu adalah sunnah. Sunnah itu macam-macam, ada lagi sunnatullah itu sesuatu yang memang sudah terjadi. Matahari terbit dari
barat, tenggelam di timur, itu sunatullah. Laki-laki itu misalnya, perempuan itu misalnya sunatullahnya dia haid, misalnya melahirkan, menyusui, itu sunatullah. Jadi kalimat sunnah itu ditempatkan di mana dulu? Ada term fikih, ada term syariat, ada term hadis. Makanya hadis dan sunnah. Kalau sunnah itu lebih umum, kalau hadis itu hanya perkataan Nabi biasanya. Perkataan Nabi atau sesuatu yang didiamkan. Atau bahkan hadis itu adalah sesuatu yang dilakukan sahabat, tapi diamini oleh Nabi, dibiarkan oleh Nabi. Itu hadis. Tapi sunnah lebih umum. Sesuatu perbuatan yang dilakukan Nabi, baik itu ucapan, yang didiamkan, perbuatan, dan bahkan asar sahabat, itu menjadi sunnah. Gitu. Jadi ini yang dimaksud di sunnah itu ya, sunnah itu dalam artian bahwa itu menjadi kebiasaan Nabi, gitu. Bukan dalam artian fikih. Oh kalau begitu, kalau yang 4 rakaat, 3 rakaat itu sunnah dong. Ya sunnah dalam artian pengertian bahwa itu adalah sesuatu yang dilakukan Nabi, sehingga harus kita ikuti. Sehingga begini, mungkin di Al-Quran itu praktek sholat itu kan tidak dilakukan, tidak ada detailnya. Yang ada hanya kewajibannya. Dan bahkan kalau mau ekstrim lagi kan cuma 3 waktunya. Aqimis sholah liduluki samsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr, cuma 3. Ya kan? Duluki samsi itu ketika matahari itu tergelincir, ila ghasaqil laili ketika menjelang malam, dan subuh. Makanya di Lombok itu ada salat waktu telu namanya, 3 waktu. Dia ngambil waktunya itu asar, maghrib, dan subuh, cuma 3. Tapi artinya begini, makanya kalau baca Quran seperti itu hanya diterjemahkan saja kan jadi masalah. Seluruh ahli tafsir sepakat yang namanya sholat tergelincir siang itu adalah sholat asar dan sholat duhur, gitu loh. Ketika menjelang malam itu adalah maghrib dan isya. Nah, subuh itu sendiri. Sehingga menjadi 5 waktu. Jadi, kalaupun Al-Quran menggambarkan itu, jangan kemudian diartikan bahwa Al-Quran itu cuma 3 sholat, nggak ada tuh menyebut sholat lain. Nah, selain sholat duluki syamsi, ghasaqil laili, wa fajr, tidak ada. Ya kalau tidak percaya silakan dicek ya Al-Qurannya. Nggak ada tuh menyebut sholat-sholat tertentu. Bahkan sholat asar pun disebutnya sholat wusto ya kan, disebutnya. Tidak menyebut. Nah, untuk mendetailkan apa yang ada di Al-Quran itu harus dari hadis gitu. Sehingga kan paket tuh. Nah, sunnah Al-Quran wa surah itu paket. Jadi nggak bisa kita percaya Quran aja, ya repot. Banyak yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, detailnya. Kita percaya sunnah pun kita tidak percaya Al-Quran bisa bahaya. Kita hanya percaya, jadi dua-duanya harus dipaket. Sehingga penjelasan Al-Quran itu ada di dalam sunnah. Nah tadi kita bicara sunnah kan, penjelasan Al-Quran itu ada di dalam sunnah. Sunnah Nabi. Sunnah bukan dalam pengertian fikih. Kalau pengertian fikih, sunnah itu hukum. Maka sunnah itu adalah sesuatu yang dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa, itu hukum. Nah, beda lagi sunnah dalam konteks syariat tadi, beda lagi kalau sunnah dalam konteks hadis. Akhirnya gitu. Oke, gitu aja ya. Dan manfaatnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.